Gu Heng, lagi ngapain? Gak ada lagi lihat bahan. Bahan apa sih sampai serius banget, aku juga mau lihat. Bahan yang gak ada hubungannya sama kerjaan mending jangan dilihat. Aku takut abis kamu lihat nanti bilang aku gak kerja bener di jam kerja. Apapun yang kamu lakuin, aku gak bakal ngomong apa-apa. Udah jangan lihat-lihat. Formulir pendaftaran. Cheng Lingyun. Aku lagi bantu Lingyun ngisi formulir pendaftaran kuliah. Jadi, kalian masih rencana mau pergi ke luar negeri bareng? Iya kan? Iya, Apapun yang aku lakuin, kamu gak bakal tinggal. iya. Hari-hari ini, bikin kamu jadi banyak masalah. Maaf banget. Tapi kamu tenang aja. Aku bakal berusaha keras buat ngendaliin diri. Gak bakal ganggu kamu lagi. Pas beneran mau pergi nanti, aku gak bakal nahan kamu lagi. Aku harap kamu bisa lupa sama aku sama sekali. Aku pasti. Ke alat bantu napas kamu mana? Ada. Di kantor. Ayo ada yang bisa bantu. Cepat ke kantor Pak Yo. Ambil alat bantu napasnya. Cepat dong. Oke. Kamu tahan dulu ya. Maaf. Salah aku Keke. Kamu tahan dulu ya. Alat bantu napasnya sebentar lagi datang. Kamu duluan aja dulu oke. Cepat. Keke. Jangan gini dong Keke. Yo Keke. Aku suka sama kamu. Gimana bisa aku gak suka sama kamu? Kamu itu cewek terbaik yang pernah aku temui. Saya benar-benar pernah memikirkan. Saya tidak akan pergi lagi. Di sisimu untuk menebus semua maaf yang pernah kuucapkan. Keke jangan seperti ini ya. Cepat pakai alat bantu napas ya dengarkan.
Ayo. Minum air. Sudah lebih baik. Ayo minum lagi. Apa yang baru saja kamu katakan padaku? Apakah itu semua untuk menghiburku? Apa yang kukatakan padamu? Semua itu benar. Kalau begitu, kamu tidak pergi lagi. Aku akan mengambilkanmu segelas air lagi. Maaf. Aku masih belum bisa melupakan Ling Yun. Si Zong, kenapa kamu datang? Jangan selalu si Zong terdengar aneh. Aku membeli beberapa suplemen khusus datang untuk melihat pamanku. Dan juga masalah yang lalu. Hal yang sudah lewat tidak usah dibicarakan lagi, kita bukan orang yang pelit. Silakan duduk baik. Hari ini datang mau minum teh atau kopi? Sudah sampai di rumahmu minum teh saja. Baik. Terima kasih. Teh di rumahmu memang asli kalau kamu suka. Nanti saat pulang aku akan memberimu sedikit. Di sini tidak ada yang lain kecuali teh yang cukup. Aku ini makan dan bawa-bawa. Kalau ibuku tahu pasti akan memarahiku. Tapi Kuheng, aku datang kali ini benar-benar ingin berterima kasih pada pamanku. Kalau bukan karena dia melindungi ibuku, pamanku juga tidak akan terluka parah. Kamu tidak perlu sungkan. Bibi Cheng melihatku tumbuh besar. Kita seperti keluarga. Oh ya. Pekerjaan Ling Yun belakangan ini berjalan dengan baik. Aku tahu di belakangnya semua adalah jasamu. Sebenarnya Ling Yun pintar dan cepat mengerti, tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya memberinya sedikit petunjuk. Kalau kamu ada waktu kamu bisa langsung membimbingnya. Aku yakin pertumbuhannya akan lebih cepat. Jangan terlalu merendah denganku. Kalau bukan karena pengalamanmu yang banyak, pasti Ling Yun
tidak akan bisa menyelesaikan proyek ini. Bahkan kalau itu aku, akan memakan banyak waktu. Ku Heng, kemampuanmu sudah kulihat. Kamu adalah orang berbakat yang lebih langka lagi. Perasaanmu terhadap Ling Yun ini. Sekarang aku secara resmi mengundangmu bergabung dengan Ding Feng. Tenang saja setelah kamu datang ke Ding Feng. Baik itu wewenang maupun jabatan. Tidak akan lebih rendah dari saat kamu di DJie. Apakah kamu ingin membantuku di Departemen Properti? Atau ingin membantu Ling Yun di Departemen Investasi? Bisa saja. Gajinya kamu yang tentukan. Menurutmu apakah aku cukup tulus? Aku. Pamanku? Siosi juga ada di sini. Kamu juga mencari Ku Heng. Bukan aku. Ku Heng memang orang berbakat, tapi ada pepatah yang mengatakan, kuda yang baik tidak akan makan rumput yang sudah dimakan. Dia sudah setuju untuk datang ke Ding Feng. Siosi, kamu salah paham, aku bukan mencari Ku Heng. Aku hanya datang untuk melihat pamanku. Kalau begitu, aku akan masuk dulu. Kenapa kamu mengatakan hal itu pada Keke? Jika aku benar-benar ingin kembali ke DJie, aku akan langsung berbicara dengan Keke, kamu tidak perlu memancingnya. Aku tidak akan pergi ke Ding Feng. Jujur saja. Aku hanya ingin mengurus kedai teh ini dengan baik. Ayahku sudah tua. Kebun teh ini adalah hasil kerja keras seumur hidup ayahku. Aku tidak bisa membiarkannya terbengkalai. Ku Heng. Mengurus kedai teh seperti ini, serahkan saja pada pamanku. Ku Heng. Aku dengan tulus mengundangmu bergabung dengan Ding Feng. Jika ada kamu di samping Ling Yun, itu adalah keberuntungannya. Jika Ling Yun melakukan kesalahan, sebagai kakaknya aku minta maaf padamu. Aku tidak merasa Ling Yun melakukan kesalahan. Kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Dengan perasaanku dan Ling Yun, jika ada masalah, kami akan langsung berkomunikasi, tidak perlu orang lain yang bicara. Sepertinya aku salah bicara. Tapi Ku Heng, kamu benar-benar tega membiarkan Ling Yun sendirian. Menghadapi begitu banyak pesaing di dunia bisnis. Dan membiarkannya sendirian menghadapi Zhang Lili. Dia sekarang sedang memaksakan diri. Sebenarnya dia sangat lelah. Sedangkan aku menghadapi tekanan yang besar. Banyak kali. Aku benar-benar ingin tapi tidak mampu. Apakah saat Ling Yun dalam kesulitan, kamu tidak ingin membantunya? Jika Ling Yun benar-benar dalam kesulitan, aku pasti akan membantu. Tapi masuk ke Ding Feng tidak perlu. Apakah kamu khawatir di masa depan dengan You Keke akan berada di pihak yang berlawanan? Kamu terlalu banyak berpikir. Jika aku terlalu banyak berpikir, itu yang terbaik. Tapi Ku Heng, aku harap kamu tahu. Di hati si Jianyu, kamu adalah calon adik ipar yang aku tetapkan. Kita semua adalah satu keluarga. Kamu harus tahu. Kepercayaan seperti ini tidak bisa didapat dengan mudah. Kepercayaan keluarga memang tidak bisa didapat dengan mudah. Tapi apakah kita benar-benar satu keluarga? Mungkin masih tergantung pada keinginan Ling Yun. Bukan si Zong yang bilang bagaimana ya bagaimana. Zaman sekarang sepertinya kakak laki-laki suka mewakili adik perempuan dan terlalu ikut campur. Ini akan membuat kita sangat terganggu. Benar sekali. Ku Heng, hal yang aku bicarakan dengan kamu tadi, kamu pikirkan baik-baik. Pamanku. Aku membelikanmu sedikit suplemen nutrisi. Kamu rawat baik-baik tubuhmu, ibuku bilang. Nanti kalau ada waktu dia akan datang menjengukmu. Baik, terima kasih. Aku pergi dulu, tidak usah antar.
Dia datang untuk apa? Dia bilang ingin aku masuk Dingfeng untuk membantu Ling Yun. Membantu Ling Yun. Apa yang perlu dibantu dari Ling Yun? Dia punya ayah dan kakak. Dingfeng sekarang sedang di puncak, semuanya baik-baik saja. Kalau kamu benar-benar ingin membantu, lebih baik bantu Keke. Terima kasih pamanku, tapi platform Dingfeng memang lebih baik dari Dijie. Ku Heng orang yang sangat berbakat. Pasti akan ada perkembangan yang lebih baik di sana. Perkembangan apa sih? Rumah saya tidak kekurangan apa-apa. Sekarang yang kurang adalah seorang cucu. Saya hanya berharap dia bisa segera menikah. Ayah, jangan bicara sembarangan. Sekarang kamu hanya perlu menjaga kesehatanmu saja. Saya sehat-sehat saja. Saya hanya ingin segera punya cucu, kesehatan saya tidak masalah. Pamanku, jangan paksa Ku Heng. Hari sudah mulai gelap, saya akan pulang dulu. Kamu tinggal di sini untuk makan malam saja. Masih ada urusan di perusahaan. Kalau begitu Heng cepat antar dia. Cepat-cepat. Sungguh tidak perlu. Tapi Ku Heng, kamu tinggal di kedai teh, sayang sekali. Dingfeng memang platform yang bagus. Tentu saja jika kamu ingin berwirausaha, saya juga akan mendukungmu. Tapi jangan karena saya mempengaruhi keputusanmu. Pada akhirnya, kita tidak memiliki hubungan apapun. Keke. Sebenarnya saya ingin memberitahumu. Jika itu hal lain. Kalau begitu lain kali saja. Saya akan pergi dulu. Hati-hati di jalan. Pamanku, bagaimana dengan filter air ini? Lupa memberitahumu barang yang kamu minta saya jual ini. Saya jual dengan sangat baik. Terima kasih. Barang bagus ini tentu harus pamanku yang jual. Kalau begitu saya pergi dulu. Hati-hati di jalan. Kamu lihat apa sih? Ayah kamu ngapain sih? Mata kamu melotot ngapain? Apakah kamu menyesal? Saya menyesal apa? Kamu bisa menyesal apa? Bukan karena Keke. Nak, kemari. Ayah akan bicara padamu, ayo duduk. Ayah bukan bilang Ling Yun tidak baik. Ayah melihat Ling Yun tumbuh besar. Menganggapnya seperti anak sendiri. Tentu saja berharap kalian berdua bisa bersama. Cuma papa merasa, kalau kamu bersama Ling Yun, kamu akan capek. Lihat. Ini Keke beda. Lihat, dia baik dan mengerti. Kuncinya, dia peduli sama kamu. Sekarang nyeselkan. Papa ngomong apa sih? Urusan aku yang ngerti. Lagian urusan papa sama Tante Cheng. Harusnya udah ada rencana dong. Papa kali ini benar-benar jadi pahlawan. Temani Tante Cheng melewati bahaya. Dasar kamu. Kenapa setiap kali aku bahas urusan kamu, kamu selalu bawa-bawa Tante Cheng? Apa papa pikun? Mana berani anggap papa pikun? Cuma urusan papa sama Tante Cheng udah lama banget. Aku khawatir apaan sih? Urusan aku nggak perlu papa khawatir. Kalau bukan aku siapa lagi? Papa kan malu-malu. Jadi cuma aku anaknya yang maju duluan. Mau ngapain? Ulangi lagi papa. Ulangi lagi papa, aku sumpah deh. Anak papa ini beneran pusing mikirin pernikahan papa. Masih ngomong nanti aku pukul. Ngindar-ngindar.
Pukul kamu dasar anak nakal, papa jangan lempar itu. Itu ginseng liar, hadiah orang mahal. Mahal ya mahal. Cepat cek makanannya udah siap belum, aku lapar. Malas ngomong sama kamu. Ada apa? Aku mau nikah. Apa kamu mau nikah sama siapa? Kita kenal lewat perjodohan. Dia orangnya baik dan mirip sama kamu. Serius? Kamu doain aku ya? Kamu cinta dia. Dia bisa bantu aku jalankan Dijia. Bikin aku nggak capek. Aku juga bisa. Kamu nggak bisa. Kamu nggak mau balik ke Dijia. Enggak mau balik ke sampingku sama sekali. Aku udah nggak mau nunggu lagi. Aku juga nggak bisa nunggu lebih lama. Kali ini aku datang untuk ngomong jelas-jelas sama kamu. Aku nggak akan nyari kamu lagi. Dah? Keke, kalau aku bilang aku balik. Terus, Lingyun kamu gimana? Lingyun bukan milikku. Terus kamu pikir, aku pasti milik kamu. Keke, jangan pergi. Kamu milikku, kamu milikku. Jangan nikah sama orang lain. Keke. Aku? Aku sayang kamu. Tapi maaf, kita tetap nggak bisa bersama. Keke. Keke. Ayah. Kamu ngapain sih, kamu ngecor bunga di kepalaku? Aku pengen lihat aja nih kepala kayu kamu. Masih bisa tumbuh bunga nggak? Ada apa sih? Siapa yang ganggu kamu? Aku cari dia, selain kamu siapa lagi? Aku.
Ini yang aku lihat di kamar kamu. Kamu jelasin sama aku. Jelasin apa masih pura-pura aja. Yang ditulis di sini, semua tentang Dijie. Kamu masih mikir buat kerja sama Dijie? Langsung balik aja kan bisa. Kenapa harus berebut sama aku soal kedai teh ini? Ada artinya nggak? Ayah jangan ngomong sembarangan itu, cuma tulisan sembarangan aku. Kamu pikir aku pikun? Tulisan sembarangan sama yang serius aku bisa bedain. Nak, ayah udah pernah ngalamin. Soal perasaan, kamu nggak bisa bohong sama diri sendiri. Keke udah tumbuh di hati kamu. Jangan lagi kamu tekan perasaan kamu. Bohong sama hati kamu. Mengerti nggak? Sekarang, kamu udah dewasa. Ada beberapa hal yang ayah tidak bisa memaksakan padamu. Terutama dalam hal perasaan. Jalan ke depan harus kamu tempuh sendiri. Hanya saja ayah tidak ingin melihatmu menyesal di kemudian hari. Mengerti? Aku mengerti tahu. Coba pikirkan baik-baik. Kalau tidak paham aku akan terus mengomel kamu ngapain sih? Kak Yize, jarang-jarang kamu mengundangku. Kamu baru pulang pagi ini kan? Kudengar belakangan ini kamu sibuk bolak-balik terbang. Belakangan ini Ding Feng sedang bersiap untuk go public. Jadi sekarang sedang gila-gilaan membeli tanah. Hampir setiap petak dibeli dengan harga premium. Ini benar-benar perjudian besar. Tapi malah menyusahkan perusahaan konservatif seperti kami. Aku tidak akan gila-gila seperti mereka. Jadi, hanya bisa mencari peluang di kota-kota tingkat 2 dan 3. Aku tahu, semua ini pasti tidak luput dari perhatianmu. Jadi kamu tidak merasa heran kenapa hari ini aku mengundangmu ke rumahku. Sebenarnya aku punya satu pertanyaan untukmu. Pertanyaan apa? Apakah Dijie pernah berpikir untuk go public? Apa maksudmu? Sebenarnya generasi sebelumnya kita punya hubungan yang baik dan cukup dalam. Aku sudah mengenalmu sejak kecil, jadi aku tidak akan bertele-tele. Hari ini aku mengundangmu ke rumahku untuk membicarakan sesuatu yang tidak ingin diketahui orang lain. Aku secara resmi mewakili grup Juye mengajukan proposal kerjasama pada Dijie. Aku harap kita bisa bekerja sama. Dan kami juga bersedia membantu kalian go public. Setelah itu kita bisa berbagi hasil setelah go public. Bagaimana menurutmu? Kak Yize, kamu serius dengan semua yang kamu katakan? Kamu begitu pintar. Aku tidak perlu menjelaskan banyak padamu. Sebenarnya ayahku sejak lama punya keinginan untuk bekerja sama dengan perusahaanmu. Hanya saja kamu juga tahu kesehatannya tidak baik. Jadi keinginan itu sempat tertunda. Belakangan ini aku meneliti beberapa data perusahaanmu. Menurutku jika kita benar-benar bisa bekerja sama dengan sukses, aku akan jamin aku bisa bantu Dijie go public. Kalau begitu, kenapa kalian tidak cari si Jianyu dan Ding Feng untuk kerjasama? Bukankah mereka lebih cocok? Ding Feng sudah melewatkan kesempatan terbaik. Seperti yang kamu bilang tadi, mereka selama ini terus berjudi. Perusahaan kita nggak perlu ikut ambil risiko seperti itu. Lagi pula kita gabung kekuatan. Masa depan kita pasti lebih baik. Ini proposal rencana kita. Dan arah besar ke depannya. Kamu bisa bawa pulang dan pertimbangkan pelan-pelan. Yize, aku pasti akan pertimbangkan baik-baik. Aku akan segera kasih jawaban.
Gak usah buru-buru, aku tunggu. Nak, ayah datang. Perasaan nggak bisa dibohongi. Keke sudah tertanam di hatimu. Jangan lagi menekan perasaanmu. Jangan bohongi hatimu, ngerti? Kayaknya ada yang ngetuk pintu. Keke, Kamu datang bawa kabar baik. Proposal yang kamu kasih kemarin sudah kami bahas. Aku mewakili Dijie terima proposalmu. Baguslah. Tapi soal pembagian saham, memang gak perlu dipikir lagi. Sebenarnya proporsinya memang beda dengan yang aku bahas sama Om Fu. Tapi sekarang nggak ada waktu buat ragu-ragu. Lagi pula aku yakin Yize pasti nggak akan bikin kita rugi. Jadi kita harus cepat-cepat segera realisasikan kerjasama kita. Oke. Ternyata Dijie bisa sesukses ini. Bukan kebetulan. Dulu aku meremehkanmu. Jujur saja. Aku semakin yakin dengan kerjasama kita ke depan. Sebenarnya kalau dulu aku mungkin nggak bisa buat keputusan ini. Tapi ada seseorang yang mengajariku harus melihat masalah dari perspektif global, bukan hanya memikirkan keuntungan pribadi. Saya benar-benar ingin tahu siapa orang itu. Kamu harus tahu saya perlu beberapa tahun untuk memahami hal ini dan melewati banyak jalan berliku. Itu Gu Heng. Sudahlah, kita tidak perlu membahas hal di luar topik ini. Kalau begitu Yize, kapan menurutmu kita harus mengumumkan kerjasama antara kedua perusahaan ini? Saya rasa ini adalah hal yang baik untuk kedua belah pihak. Ya, ini adalah hal yang baik, jadi kita harus memilih waktu yang tepat. Kalau diumumkan seperti konferensi pers biasa, mudah tertutup oleh berita lain.
Jadi kita butuh sesuatu yang mengejutkan. Hal yang mengejutkan. Bukankah beberapa hari lagi ada lelang tanah? Kalau saat itu, Dijie bisa mendapatkan sebidang tanah dari Ding Feng, maka Ding Feng pasti akan menjadi latar belakang kedua perusahaan kita. Setuju tidak? Tentu saja bagus. Tapi Yize, kamu punya hubungan yang erat dengan Ding Feng. Tidakkah kamu takut ini akan merusak hubunganmu dengan Ling Yun dan si Jianyu? Sebenarnya dalam bisnis, tugas utama saya sekarang adalah membuat Jue sukses dan membuat ayah saya puas. Apakah nanti ketika kita bertemu, kita harus menghindari mereka? Tidak mungkin. Keke, kamu tidak perlu lagi menguji saya. Sejak saya memutuskan untuk bekerja sama dengan kalian, saya tahu suatu hari nanti, Jue saya akan berhadapan dengan Ding Feng. Setuju tidak? Yize, kerjasama yang menyenangkan. Bukankah kemarin sudah memutuskan? Kenapa masih ragu-ragu? Menyembunyikan apa? Tidak menyembunyikan apa-apa. Omong kosong. Sepanjang hari mengawasi kartu itu. Kamu yang tidak fokus, kamu pikir aku tidak melihat. Apa kamu rindu Keke? Jujur saja. Itu. Apa kamu berencana kembali ke Dijie? Ya. Bagus, itu bagus. Ayah memberitahumu. Keke tidak pernah berubah padamu. Ayah, apa yang kamu katakan? Sebelumnya kamu tidak berencana kembali. Aku juga tidak ingin memberitahumu. Sebenarnya sekarang memberitahumu juga tidak masalah. Sebenarnya Keke sudah memberitahuku. Dia ingin kamu kembali ke Dijie. Hanya saja dia malu. Tidak enak untuk mengatakannya. Dia berharap kamu yang mengajukan sendiri. Ayah, mungkin kamu tidak tahu. Keke sudah memberitahuku. Dia sudah menemukan orang yang bisa membantunya. Aku bilang anak bodoh. Bagaimana aku orang yang pintar? Kok bisa punya anak bodoh seperti kamu? Dia bicara sebaliknya, kamu tidak dengar. Kamu lihat dia cantik. Dan dia CEO perusahaan besar, sering-sering datang ke sini untuk apa? Dia tidak sibuk itu untukmu. Setiap kali dia datang dia selalu bertanya tentang ini itu, kamu masih tidak mengerti. Ayah, kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Memberitahumu ada gunanya. Kamunya tidak peduli padanya. Aku sudah memberitahumu. Sudah membantumu, sudah lelah. Kamu masih tidak mengerti. Ayah tahu kamu khawatir. Kamu khawatir tidak bisa melupakan Ling Yun. Itu tidak adil untuk Keke, benar. Ayah bertanya lagi. Sekarang bisa melupakan Keke? Aku. Jangan aku ayah pikir. Kamu harus kembali ke Dijie membantu Keke. Bagaimana nanti itu tergantung nasib. Setidaknya kamu tidak boleh lari. Ayah, itu yang kupikirkan. Dan itu yang kulakukan. Kemarin aku sudah ke perusahaan menemui Keke. Tapi dia tidak ada di sini, terserah. Aku tidak akan menyakiti hatinya lagi. Tapi hal seperti ini, bagaimana bisa dibicarakan di kantor? Langsung ke rumah saja. Apa tunggu sebentar, tunggu aku. Tunggu dulu.
Anak, ini adalah barang yang ayah simpan selama bertahun-tahun. Kamu beruntung. Antarkan ke Keke. Sekarang masih harus menunggu sampai tahun depan. Ambil ini. Ambil dan pergi. Pergi ke rumahnya aku. Jangan aku kamu yang harus lakukan. Aneh kenapa di rumah tidak ada orang. Hu Heng, Fuzong, kenapa kamu di sini? ayahku menyuruhku mengantarkan teh untukmu. Mari kita semua masuk dan duduk sebentar. Baik. Silakan duduk, aku akan membuat teh. Keke. Hati-hati air panas jangan sampai terbakar. Tenang, kesalahan yang sama. Aku tidak akan melakukannya lagi. Sudah lama tidak bertemu. Kamu kembali ke Juye. Bisnis keluarga sendiri. Bagaimana bisa tidak kembali untuk mengurusnya? Ngomong-ngomong tadi kenapa kamu yang mengantar Keke pulang? Apakah kalian pergi ke suatu acara? Tidak. Keke datang ke saya untuk membicarakan sesuatu. Setelah selesai saya pikir sudah cukup malam, jadi makan malam dan mengantarnya pulang. Fuzong, izinkan saya bertanya. Apakah Dijie dan Juye akan mulai bekerja sama dalam bidang obat? Fuzong, jangan terlalu banyak berpikir, saya hanya menebak. Karena yang paling kurang di Dijie adalah dana. Dan yang paling ahli di Juye adalah investasi. Saya masih ingat pertemuan saya dengan Fudong. Sampai sekarang masih segar dalam ingatan. Jadi tidak heran saya berpikir ke arah itu. Bisakah Kuzong sementara membantu saya menjaga rahasia ini? Mengerti. Proyek apa kerja sama kali ini? Tidak mau bilang ya sudah. Aku cuma tanya-tanya aja. Bukan berarti nggak bisa dikasih tahu. Kita berencana untuk beli saham Dijie. Beli saham. Beli saham atau merger perusahaan. Ada saran brilian dari kamu. Saran brilian apa sih cuma? Dengan bergabungnya Juye. Keke mungkin gak terlalu capek. Betul, dengan dana dari Juye. Kelemahan Dijie selama ini sudah hilang. Plus aku juga akan bantu Keke. Tenang aja. Benarkah? Bagus deh kalau gitu. Juye dan Dijie bergabung. Pasti akan berhadapan langsung dengan Ding Feng. Kalau aku pindah ke Dijie, bukannya harus berhadapan dengan Ling Yun. Sayangnya kamu sudah keluar dari Dijie. Gak tahu ya aku punya kemampuan gak untuk mengajak kamu kembali. Kamu tahu kan ayahku selalu memuji kamu. Itu Fudong yang terlalu memuji aku. Tehnya sudah datang. Kok masih berdiri di sini? Cepat duduk.
Lagi ngobrol apa? Aku lagi membujuk Ku Heng untuk gabung ke DJ baru kita. Kasus Fei Changxie sebelumnya membuatku melihat lagi dia memang beneran orang yang berbakat. Aku nggak boleh kehilangan dia. Fei Changxie. Bukannya kamu selalu di rumah teh? Kok bisa ikut proyek ini? Aku. Ternyata kamu juga nggak tahu ya. Karena rencana Kuzong ini, makanya Ding Feng bisa mengambil proyek Fei Changxie dari tangan kita. Pulang ke Dewan Direksi. Malah ditegur sama mereka. Tapi jujur aku kagum sama kamu. Cuma dengan informasi sedikit. Kamu bisa bikin perkiraan yang begitu akurat. Benar-benar hebat. Fu Zong, kamu salah paham. Aku cuma kasih sedikit inspirasi ke Ling Yun. Di pon penting, yang memimpin akuisisi itu bukan aku. Kamu bekerja sama dengan Cheng Lingyun. Bukan kerjasama. Hanya sekadar pertemanan biasa. Sebenarnya udah malam aku duluan ya, kalian lanjut aja. Kak Yize nggak lama-lama dulu. Nggak ah. Sioku, aku serius nih. Pengen ngajak kamu balik. Tapi kalau kamu udah niat, kamu mau ke Ding Feng bantu Cheng Lingyun. Aku juga nungguin bisa tanding sama kamu. Aku duluan ya. Keke. Aku datang hari ini. Kenapa sembunyiin aku? Sembunyiin kamu, aku sembunyiin apa? Kamu masih nggak mau ngaku ya? Ya, aku suka sama kamu. Aku pengen kamu balik ke DJ, balik ke sampingku. Tapi aku juga bakal hormatin pilihanmu. Aku bakal dukung kamu buat berkembang lebih baik. Bahkan kalau kamu mau ke Ding Feng, aku juga bakal dukung. Tapi kenapa kamu harus sembunyi-sembunyi bantu Cheng Lingyun? Nggak kasih tahu aku. Kamu salah paham. Proyek itu cuma bantu-bantu aja. Bantu-bantu aja. Kamu terlalu over aja. Atau terlalu meremehkan Kak Yize. Kamu emang kuat. Tapi kalau kamu nggak serius cuma bantu-bantu aja, bisa ngalahin Kak Yize gitu. Kamu pikir aku bakal percaya? Aku beneran cuma bantu-bantu aja, aku cuma ngobrol sama Ling Yun. Ngasih beberapa poin investasi. Nggak usah jelasin lagi. Tenang aja, aku nggak bakal nempel terus. Sekarang ada Kak Yize bantu aku. DJ juga bakal berkembang lebih baik. Aku juga bakal lebih santai. Jadi kamu nggak perlu ngerasa bersalah karena pergi. Aku sekarang baik-baik aja. Kedepannya juga bakal baik-baik aja. Jadi mau kamu pergi kemana? Mau ngapain, bantu siapa? Itu pilihan kamu sendiri. Aku bakal hormatin pilihan kamu. Ternyata, karena ada Fuize. Jadi, Ya, kamu tahu rencana kita selanjutnya. Apa itu? Kita akan menargetkan Ding Feng. Kamu tahu apa yang akan dilakukan Kak Yize selanjutnya? Dia akan menargetkan Cheng Lingyun. apa? Fuize akan menargetkan Ling Yun. Ya, dia sendiri yang bilang padaku. Kenapa bilang padaku? Karena aku tahu. Kamu menyukainya. Jadi kamu pasti akan pergi ke Ding Feng untuk membantunya. Jadi,
Keke, aku datang hari ini untuk memberitahumu. Untuk memberitahumu bahwa kamu akan pergi ke Dingfeng benar. Aku Aku tidak akan menyalahkanmu karena pergi ke Dingfeng sebaliknya. Aku justru merasa setelah kamu pergi ke Dingfeng, aku bisa memotivasi diriku untuk berkembang. Jadi kamu tidak perlu merasa bersalah tentang ini. Lebih tidak perlu untuk mengetahui bahwa kedua keluarga kita akan bergabung. Dan datang khusus untuk ini. Baik. Aku datang hari ini untuk memberitahumu bahwa aku akan pergi ke Dingfeng. Apakah kamu puas? Lagi pula aku baru tahu. Ling Yun akan menghadapi beberapa kesulitan. Aku menganggapnya seperti adik aku, juga punya kewajiban untuk membantunya. Baik. Kamu dan Ling Yun tumbuh besar bersama seperti keluarga. Bagaimana mungkin aku menghalangimu untuk membantunya? Maka di sini, aku berharap semuanya berjalan lancar saat kamu masuk Dingfeng. Dan juga, terima kasih sudah datang khusus untuk memberitahuku ini. Aku mengerti. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Ku Heng. Ada apa? Kak Yize benar. Cara yang paling penuh kasih, bukan hanya memberi dan menerima, tapi juga persaingan dan kerinduan. Dia memilih jalan ini. Jadi dia akan menargetkan Cheng Lingyun. Jika kamu juga akan pergi ke Dingfeng untuk membantu Cheng Lingyun, aku juga ingin mencoba bagaimana rasanya menjadi lawanmu. Perasaan persaingan dan kerinduan. Seperti apa sebenarnya? Aku juga ingin tahu. Kalau begitu kita bertemu di medan perang. Keke, bisnis di perusahaanmu pasti sedang bagus ya. Kalau tidak, kamu tidak akan memberikan pesanan besar ini padaku. Lumayanlah, terutama klien-klienku. Setelah minum teh pamanku mereka selalu ingat. Baru saja dikirim mereka sudah menanyakan lagi. Sebenarnya teh pamanku memang enak. Keke, kamu sudah memperkenalkan. Bisnis besar ini, paman belum sempat berterima kasih padamu. Bukankah Tante Cheng sudah membuat mie spesialnya untukku? Itu sudah hadiah terbaik. Meskipun kedai mie Tante Cheng sudah tutup, tapi keahlian Tante Cheng masih ada. Kapan saja kamu ingin makan mie datang ke sini, Tante akan membuatkannya untukmu. Tidak bisa terus-terusan meminta Tante Cheng membuatkan mie untukku. Aku juga harus belajar dari Tante Cheng. Sehingga, aku bisa membuatnya sendiri nanti. Setelah kamu bisa-bisa membuatkan untuk Heng Heng kan? Bagaimana? Ayah Tante Cheng. Keke, kamu datang. Heng Heng, wajahmu kenapa, apakah berkelahi? Tidak, hari ini kebetulan kantor sedang renovasi. Aku tidak sengaja terbentur. Kamu lihat tidak hati-hati. Terbentur ya sudah lain kali hati-hati. Apakah ada obat luka di dalam? Ayo kita ambil. Ada, Keke, serahkan padamu. Aku datang untuk mengirim pesanan ke pamanku. Aku akan mengantarmu. Baiklah, ayo pergi.
Wajahmu sebenarnya kenapa? Jangan bilang terbentur. Aku. Bahkan ini tidak bisa dikatakan. Si Jianyu. Dia hari ini bertengkar dengan Ling Yun karena urusan perusahaan. Aku mencoba melerai jadi. Oh, ternyata urusan internal Ding Feng. Kalau begitu aku tidak perlu banyak bertanya. Kamu kurus. Apakah karena kerja terlalu capek? Aku kurus tidak ya? Kamu? Apakah sedang memperhatikanku? Aku. Tidak kok. Aku cuma khawatir kamu terlalu lelah. Takut kamu nggak bisa jadi lawanku di pekerjaan. Jangan lupa sebelum kamu masuk ke DJ. Aku sendirian yang menanggung semuanya. Terlalu meremehkan lawan bisa membuatmu kalah. Iya, makanya aku nggak berani meremehkanmu. Aku juga nggak akan memberikan keringanan. Tapi kita sepakat dulu ya. Persaingan kita ini persaingan yang sehat. Ya sudah, anggap saja persaingan yang sehat. Tapi siapa takut sih? Ayo maju saja. Kamu bilang beberapa waktu lalu kita masih partner. Siapa sangka sekarang kita jadi rival. Tapi jujur saja, kalau benar-benar harus melawanmu dan menyakitimu, aku nggak sanggup. Aku tahu. Tapi, jangan terlalu meremehkan perempuan. Kalau enggak aku bisa mengalahkanmu dengan telak. Oke, nanti jangan nangis-nangis. Dan minta ampun padaku. Kamu bilang, Tutup matamu dulu. apa? Kekeh. Apapun hasilnya nanti. Ini janjiku untukmu. Akhirnya kamu mengerti perasaanku. Kekeh.